Pemirsa, seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya menjadi teman hidup bagi seorang pria, tentu yang diharapkan adalah si pria tadi ada dalam suka dan duka, atau paling tidak mengayomi, bisa dijadikan orang yang dibanggakan gitu kan, dan memberikan rasa aman, ada rasa bangga. Nah, tapi ini yang dialami oleh Zeda ini justru sebaliknya. Itu selama 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ada usaha misalnya menghubungi, ayolah pada memperbaiki keadaan. Iya, jadi karena banyaknya kekerasan yang saya alami dan banyaknya ketidakadilan dalam poligami yang dia lakukan, akhirnya masalah kami sempat dimediasi oleh HRS. Sempat dimediasi oleh HRS, di mana dia membawa saya ke rumah HRS di Petamburan. Dan waktu dimediasi itu sudah saya sampaikan kezoliman Habib AJ ini ke hadapan HRS. Dan HRS sempat memberikan ultimatum kepada suami saya waktu itu bahwa dia sudah berbuat sangat zolim kepada saya, harus meminta maaf. Dan ibaratnya kayak dikunci mati gitu. Dikunci mati dalam arti kalau mau rujuk harus ada surat bermaterai, saksinya HRS. Kalau mau cerai harus ada surat bermaterai, saksinya juga HRS. Dia maju kena, mundur kena. Jadi waktu itu HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya, jadi saya melihat sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu ya kenapa, ada apa gitu. Dan sampai detik ini saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan HRS. Mungkin si oknum Habib AJ ini takut ya boroknya dibuka semua. Tapi kan kontak HRS masih ada tuh. Saya kontak dengan anaknya. Nah, kalau kontaknya masih ada anaknya mungkin bisa berhubungan langsung. Tidak boleh, saya sudah tidak boleh bertemu dengan HRS. Saya juga nggak tahu itu. Sepertinya ada sesuatu. Sepertinya itu tadi mencoba menutup-nutupi si oknum Habib AJ ini supaya HRS nggak tahu keburukannya atau apa ya, wallahu a'lam lah. Mungkin takut salah paham ya kan. Jangan-jangan nanti HRS tuh Haji Raden Syarif Rahmat lagi. HRS itu Habib Rizik Syihab. Ya, ini beliau konon pernah berusaha untuk mengklirkan masalahnya. Kalau istilah sekarang mediasi lah gitu kan. Tapi setelah dimediasi, baik si Habib yang AJ tadi maupun pihak HRS sendiri kelihatannya menutup pintu untuk berkomunikasi. Betul. Nah, sekarang yang akan dilakukan Zeda setelah, atau pernah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain yang diminta saran gitu? Ya, banyak ya. Salah satunya dengan ulama perempuan, ada Ustazah Oki Stina Dewi, ada Mama Dede. Banyaklah saya mencurahkan isi hati saya. Salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa kelakuan si Habib AJ ini udah termasuk pada kemaksiatan, termasuk banyaknya kekerasan yang dia lakukan kepada saya. Dan satu lagi nih Kiai, setelah ini yang menarik ya, plot twistnya di sini. Setelah dimediasi oleh HRS, saya pikir si Habib AJ ini sudah kapok, sudah tobat, udah insyaf. Karena ngomongnya gitu di depan HRS, udah saya kapok nikah lagi, udah saya kapok poligami gitu. Tapi ternyata makin brutal Kiai. Yang dimaksud brutal itu? Brutalnya dia setelah dimediasi HRS bukannya insyaf, tobat, malah ngawinin perempuan cuma lewat telepon, tanpa wali, tanpa saksi. Itu perempuannya datengin saya, ngadu ke saya setelah dia speak up di salah satu TV nasional. Masya Allah. Jadi perempuan ini dikawin cuma lewat telepon dengan mahar cuma 100.000, sama dengan saya, dan ditalak cuma beberapa minggu langsung dibuang gitu, cerai paksa. Bukan digunakan istilah nikah mut'ah enggak ya? Enggak Kiai. Kalau nikah mut'ah itu kan ada perjanjian di awal ya, mungkin berapa minggu, berapa bulan. Kalau ini nggak ada. Dan dia udah bosen, dibuang. Jadi motif kejahatannya dia itu kawin buang atau berzina. Iya, sekarang kan banyak disalahartikan ya. Ada orang mengartikan laki-laki ketemu perempuan, senang-senang bareng, kemudian berzina, 3 hari pisah, bilang ini mut'ah. Jadi memudahkan syariat gitu ya, maka harus dibenahi kembali di sini. Tapi itu hanya satu orang tadi itu setelah panjenengan. Iya. Korban? Oh, banyak Kiai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib AJ. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang nikah lewat telepon, ada yang di
dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel, aduh bermacam-macam. Saya sendiri sampai Diajak check-in sama Habib tadi itu ya? iya, Masya diajak Allah. check-in. Dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik. Masya Allah. Itu sudah berapa lama disampaikan ke penyidik itu? Kasusnya sudah bergulir 1 tahun, ya. Ini udah masuk bulan Agustus, sudah 1 tahun lebih. Tapi belum bergerak ya? Sudah diproses oleh kepolisian, tapi terkesan sangat lambat karena alasannya pernikahan saya hanya sah secara agama, bukan negara. Yang saya sesalkan adalah mengapa hukum di negara ini, mengapa pihak kepolisian tidak fokus pada kekerasannya, kenapa malah fokus kepada legal standingnya. Saya kan sedang tidak menuntut uang, saya tidak Ya. menuntut harta. Ya. Saya mencoba untuk dilindungi karena saya mendapatkan kekerasan. Ya kenapa pasalnya ditembakkan itu karena apa ya? Jangan dibicarakan tuh legal formalnya ya. Padahal kita Betul. tidak sedang bicara warisan, Betul, ya kan tidak betul. bicara soal status janda, Ya. tidak bicara tentang nafkah, Ya. tapi bicara tentang perilaku kan. Tindakan kejahatan yang dia lakukan melanggar hukum, ini kan seharusnya polisi tidak fokus pada legal standing saja. Yang Fokus kalaupun dilakukan pada perempuan lain juga kekerasan. sudah pelanggaran kan sebetulnya Iya, kan. betul. Ya, Dan saya juga sudah menjalani visum psikis di Rumah Sakit Polri, dan hasilnya sudah ada di penyidik. sekarang apa yang kan hampir jalan buntu semua ya. Ngomong ke tokoh ini buntu, ke sini buntu. Sekarang apa yang yang sedang ditempuh oleh? Saya sudah ada di titik ikhlas, pasrah kepada Allah, tapi bersabar juga. Hanya sabar saya bukan diam, Kiai. Ya. Bersabar saya adalah berikhtiar, bergerak, tapi berpasrah pada keputusan Allah. Sabar saya ada di titik itu. Sabar tuh begini ya. Ketika kita bicara sabar itu, kita ingat di dalam cerita peperangan antara Talut dengan Jalut. Jadi, Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Tuhan, curahkan pada kami kesabaran dan kokohkan telapak kaki kami, tolonglah kami dalam melawan orang-orang kafir. Jadi, sabar itu bukan diam. Betul. Dia bekerja profesional, dia menempuh jalur yang harusnya dilakukan, Iya. tapi dalam hati dia pasrah bahwa ini yang harus saya lakukan karena memang ini yang dituntunkan oleh Tuhan. Nah itu. Kalau nggak sabar, mungkin saya udah kayak Polwan kemarin itu, bakar suami hidup-hidup. Itu cuma judi online. Ini saya mengalami kekerasan yang begitu banyak. Cuman kan saya memilih untuk sabar. Sudahlah, lapor ke polisi, berpasrah kepada Allah. Yang penting sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Alhamdulillah, Allah selalu menolong dari anak yang tidak disangka-sangka. Ada Gus Rofi, Dan ini sekarang ketemu orang ini ada gimana? Gus Silman. Sama-sama model. Ya, jadi saya selaku Mas Hubungan dari Daerah Salim, ya. Nantikan kuasa hukum sebelumnya. Mbak Zeda telah melaporkan, Kurang jelas ini. Mbak Zeda telah melaporkan sebuah peristiwa pidana yang telah diterima pada tahun 2023 di Polres Kabupaten Bekasi. Ya. Memang yang menjadi acuan itu dengan bukti-bukti yang ada dengan Komnas Perempuan itu, ya, penelantaran ekonomi serta kekerasan seksual serta psikis itu sudah masuk dalam visum el partum dan dari pemeriksaan dari psikologis di sini, psikiatrum ya. Jadi memang kendalanya yang tadi Mbak Zeda bilang, memang ada pendapat yang berbeda dari pihak kepolisian bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang menjadikan dasar laporan tersebut harus ada bukti atau legal standing dari akte nikah, gitu kan. Sedangkan dari sebuah peristiwa perdata itu sendiri, pengakuan yang dijadikan pengakuan kedua belah pihak itu menjadi alat bukti yang sempurna bahwa Mbak Zeda sama Habib AJ ini telah mengakui adanya pernikahan, ya kan? Hanya saja tidak didaftarkan di negara, ya, karena negara kita menganut Undang-Undang Nomor 174 itu menganut asas monogami, pernikahan monogami terbuka, di mana monogami itu hanya boleh diberlakukan seluruh agama di Indonesia, 5 agama. Cuman terbukanya itu hanya khusus agama Islam dan Hindu. Nomor 174. Tapi ya di sini jadi presiden buruk di sini. Adanya Habib AJ ingin menikahi seseorang yang dimana dia berstatus sudah menikah, punya akte nikah. Tapi karena tidak melewati prosedur negara, otomatis kemampuannya tidak diuji di pengadilan. Sedangkan kalau untuk pengesahan dari adanya akte nikah kedua itu harus melalui permohonan dari pengadilan, di mana hakim akan memeriksa kemampuan dari calon suami tersebut untuk menafkahi 2 orang wanita sekaligus. Terus yang kedua, jika Mbak Zeda bilang ini sudah ada izin dari istri pertama, harus dihadirkan di pengadilan.
hakim akan menghadirkan dua istri tersebut di pengadilan, menanyakan langsung apakah kamu benar-benar menyetujui ada pernikahan kedua. Yang ketiga, harta yang pernikahan dari istri pertama dipisah. Nah setelah itu ya itu mempunyai dua akte nikah. Jadi ini jadi presiden buruk. Jadi ketika seorang Habib yang dimana menjadikan tokoh yang baik malah menyanyiakan seorang perempuan yang baik seperti itu. Jadi sekarang juga dari laporan ini saya menemukan juga adanya pengembangan dari kasus ini bahwa Habib AJ ini juga melanggar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi kami tidak akan membeberkan di sini tentang pasal-pasalnya karena ini dalam pengujian dari penyidik. Gitu. Terima kasih.